Minasan konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, mari kita lanjutkan ke video percakapan berikutnya yang judulnya tempat tinggal. Kira-kira percakapan ini membahas tentang apa? Ayo kita simak baik-baik ya videonya. Dozo. Tono-san, doko ni sunde imasu ka? 学校の近くに下宿しています。下宿はどうですか? まあまあ、下宿って綺麗ですよ。コンビニやバス停も近いですから。便利です。それは良かったですね。 Oke minasan, sekarang mari kita bahas kalimat-kalimat percakapan yang ada di video tersebut. Nah, yang pertama di sini si A bertanya kepada B, yang diketahui namanya adalah Tono-san. Si A bertanya kepada Tono-san nih, Tono-san, ima doko ni sunde imasu ka? Di ima itu artinya adalah sekarang. Nah, doko ni sunde imasu ka? Nah, itu biasanya untuk menanyakan alamat. Kamu tinggal di mana? Sekarang tinggal di mana? Gitu ya. Jadi kalau mau bilang Tono-san, sekarang tinggal di mana? Bahasa Jepangnya adalah Tono-san, ima doko ni sunde imasu ka? Oke. Kemudian dijawab sama Tono. Gakkou no chikaku ni geshiku shite imasu. Gakkou no chikaku ni, ya, di dekat sekolah. Ya. Geshiku adalah kos. Ya, jadi geshiku shite imasu artinya adalah sedang kos. Ya, jadi kalau mau bilang sedang kos di dekat sekolah, bahasa Jepangnya adalah gakkou no chikaku ni geshiku shite imasu. Ya. Kemudian A bertanya lagi, geshiku wa dou desu ka? Ya, geshiku tadi kan kos, lalu dou desu ka untuk menanyakan bagaimana. Ya, jadi kosnya bagaimana? Ya, bahasa Jepangnya adalah geshiku wa dou desu ka? Kemudian jawab sama Tono nih, ya. Mama, yasukute kirei desu yo. Ya. Mama di sini artinya adalah lumayan. Ya, lumayan lah gitu, ya. Yasukute kirei desu. Ya, yasui murah, kirei bersih. Jadi yasukute kirei, ya, artinya adalah murah dan bersih. Ya, jadi kalau mau bilang ya lumayan lah, murah dan bersih loh, bahasa Jepangnya adalah mama yasukute kirei desu yo. Kemudian ditambahkan sama Tono nih, ya, konbini ya baste mo chikai desu kara benri desu. Ya, konbini itu adalah convenience store, ya, atau minimarket, atau toko, atau warung, ya. Terus baste adalah halte bis. Ya. Kemudian cikai dekat, ya. Lalu ada benri adalah praktis, ya. Jadi kalau mau bilang karena dekat minimarket lah, halte bis lah, makanya praktis, ya. Bahasa Jepangnya adalah konbini ya baste mo chikai desu kara benri desu. Ya. Kemudian direspons nih sama si A, ya. Sore wa yokatta desu ne. Ya, artinya adalah kalau begitu bagus ya. Ya, jadi kalau mau bilang kalau begitu bagus deh atau kalau begitu bagus ya, bahasa Jepangnya adalah sore wa yokatta desu ne. Oke ya, itu untuk kalimat-kalimat percakapan yang ada di video judulnya tempat tinggal. Oke. Kemudian dari percakapan tersebut kita bisa mempelajari pola kalimatnya, ya, yaitu pola kalimat kata kerja te imasu. Ya. Kata kerja bentuk te imasu ini memiliki 3 arti. Ya. Yang pertama sedang, yang kedua selalu, dan yang ketiga sudah. Ya. Namun sebelum itu, ayo kita coba membuat kata kerja bentuk te-nya. Ya. Nah kalau sebelumnya kan kita sudah belajar kata kerja bentuk ta ya. Nah itu perubahannya mirip dengan bentuk te. Ya, jadi kalau misalnya minasan udah bisa membuat kata kerja bentuk ta, itu sebenarnya akan otomatis bisa membuat kata kerja bentuk te. Ya karena tinggal ta diganti menjadi te, gitu. Oke? Ya, nah sekarang ayo kita buat ya kata kerja bentuk te di golongan 1. Nah, masih ingat ya, ada lagunya nih, Gakushudo punya lagu khusus ya untuk kita bisa menghafalkan
kata kerja bentuk T dengan mudah. Lagunya seperti apa? Masih ingat nggak? Kan bentuk ta ada tuh. Nah, bentuk T-nya sekarang ini ya. Tinggal ta diganti menjadi T. Oke, kita mulai ya. Liriknya seperti ini ya. Masih ingat ya minasan ya? Itu hanya untuk kata kerja golongan 1 saja. Ya. Nah, sekarang kita bedah nih liriknya. Ki wa ite. Ya. Kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ki. Ya, contohnya ada menulis. Bahasa Jepangnya adalah kakimas. Ya. Nah, bentuk T gimana? Ya, masnya dihilangkan, ki-nya diganti jadi ite. Jadi bentuk T dari kakimas adalah kaite. Ya. Nah, di barisan ki wa ite ini ada yang spesial ya, perubahannya ya. Contohnya ada pergi ya. Pergi bahasa Jepangnya adalah ikimas ya. Karena dia spesial, maka bentuk T-nya adalah ite. Ya, jadi bukan ite, tapi adalah ite. Ya, di double ya. Oke. Nah, kemudian kita ke giwaide. Gi, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf gi itu ada berenang. Bahasa Jepangnya adalah oyogi mas. Bentuk T-nya, masnya dihilangkan, gi-nya diganti jadi ide. Jadi oyoide. Ya. Kemudian kita ke bimi wa ande. Bi, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf bi, yaitu ada bermain. Bahasa Jepangnya adalah asobimasu. Bentuk T-nya, masnya dibuang, bi-nya diganti jadi ande. Jadi bentuk T-nya adalah asomde. Ya. Kemudian mi, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf mi, contohnya ada minum. Ya, bahasa Jepangnya adalah nomimas. Bentuk T-nya ya sama ya, masnya dihilangkan, mi-nya diganti jadi ende. Jadinya nonde. Ya. Kemudian ni, ya, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ni cuma 1 ya, yaitu meninggal. Bahasa Jepangnya adalah shinimas. Ya. Bentuk T-nya ya sama, masnya dihilangkan, ni-nya diganti jadi ende. Jadi bentuk T-nya adalah shinde. Ya. Kemudian lanjut kita ke ichiri atte. I, ya, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf I, contohnya ada bertemu. Ya, bahasa Jepangnya adalah aimas. Ya. Bentuk T-nya, masnya dihilangkan, I-nya diganti jadi ate. Jadi bentuk T dari aimas adalah ate. Ya. Kemudian kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ci, contohnya ada menunggu. Bahasa Jepangnya adalah machimas. Ya. Bentuk T-nya ya sama, masnya dihilangkan, ci-nya diganti jadi ate. Jadi bentuk T-nya adalah mate. Ya. Kemudian ri, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ri, yaitu membuat. Ya. Bahasa Jepangnya adalah tsukurimasu. Bentuk T-nya sama ya, masnya dibuang, ri-nya diganti jadi ate. Jadi bentuk T dari tsukurimasu yaitu tsukute. Ya. Dan terakhir ada shi wa shite. Ya. Kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf shi, contohnya berbicara. Bahasa Jepangnya adalah hanashimasu. Ya. Bentuk T-nya ya, masnya dihilangkan, shi-nya diganti jadi shite. Ya. Jadi bentuk T dari hanashimasu yaitu hanashite. Ya. Oke, minasan ya, itu hanya untuk golongan 1 saja lagunya. Ya. Karena kenapa? Untuk golongan 2, 3, 4, 5 itu lebih mudah lagi. Yaitu tinggal masnya aja dihilangkan, ganti jadi T. Udah. Ya. Contoh di golongan 2, misalnya ya ada melihat, bahasa Jepangnya adalah mimas. Ya.
Bentuk T-nya tinggal masnya dibuang aja, ganti jadi T. Jadi mite. Golongan 3, contohnya makan. Makan bahasa Jepangnya adalah tabemas. Bentuk T-nya ya gampang sama, masnya dibuang ganti jadi T. Tabete. Udah gitu ya. Lalu golongan 4, datang ya. Bahasa Jepangnya kimas. Bentuk T-nya sama, masnya dibuang ganti T. Ya, kite gitu ya. Golongan 5, shimas. Sama ya, masnya dihilangkan ganti jadi T. Jadi shite. Ya, contohnya ada belajar ya. Belajar bahasa Jepangnya adalah benkyo shimas. Berarti bentuk T-nya ya, masnya dihilangin aja ya, jadi T ya. Benkyo shite. Ya, oke. Itu untuk perubahan kata kerja bentuk T. Ya, balik lagi nih ya. Salah satu pola yang digunakan untuk kata kerja bentuk T adalah kata kerja T imas. Artinya ada 3 ya. Ada sedang, ada selalu, atau sudah. Sekarang ayo kita buat contoh kalimatnya ya berdasarkan dari arti masing-masing. Ya. Yang pertama kata kerja T imas yang artinya sedang. Nah, contohnya ini ya. Sekarang saya sedang membaca buku. Ya. Tadi kan sekarang udah ya, bahasa Jepangnya adalah ima. Ya. Membaca buku, bahasa Jepangnya adalah hon o yomimasu. Nah, yomimasu bentuk T-nya ya, masnya dihilangkan, bi-nya diganti jadi ende. Jadi yonde ya. Jadi kalau mau bilang sedang baca buku, bahasa Jepangnya adalah hon o yonde imasu. Jadi, sekarang saya sedang membaca buku. Bahasa Jepangnya adalah ima hon o yonde imasu. Ya. Oke, itu contoh yang artinya sedang. Ya. Kemudian, ayo kita buat contoh kalimat kata kerja T imas yang artinya selalu. Ya, contohnya ini ya. Orang itu setiap hari selalu bernyanyi. Gitu ya. Jadi setiap hari orang itu nyanyi terus, nyanyi melulu. Gitu ya, selalu menyanyi. Gitu ya. Nah, orang itu bahasa Jepangnya adalah anoshito. Ya. Setiap hari mainichi. Bernyanyi bahasa Jepangnya adalah utao utaimasu. Nah, utaimasu bentuk T-nya gimana? Ya, masih dibuang, i-nya diganti jadi ete. Jadi utate. Ya, jadi kalau mau bilang selalu bernyanyi bahasa Jepangnya adalah utao utateimasu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya orang itu setiap hari selalu bernyanyi. Bahasa Jepangnya adalah anoshito wa mainichi utao utatteimasu. Oke ya. Ya, itu untuk contoh yang artinya selalu. Contoh ketiga ya, yang artinya adalah sudah ya. Kata kerja T imas ya, yang artinya sudah ini menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi tapi masih berlangsung sampai sekarang. Maksudnya adalah bukan yang dahulu terjadi, bukan. Tapi yang sampai sekarang, sampai detik ini tuh masih terjadi. Gitu ya. Contohnya di sini ada kosakatanya sudah kenal atau sudah tahu. Kan gak enak ya kalau diartikan sedang kenal, sedang tahu, kan gak ada. Sudah kenal atau sudah tahu di sini ya berarti sampai sekarang ya dia sudah kenal. Ya, saya sudah kenal. Gitu ya, sudah saling mengenal. Gitu ya. Nah, kenal atau tahu ini bahasa Jepangnya adalah shirimasu. Jadi sudah kenal atau sudah tahu bahasa Jepangnya adalah shitte imasu. Ya. Kemudian yang kedua ada sudah tinggal. Maksudnya adalah sudah tinggal di suatu tempat gitu ya. Tinggal di suatu tempat gitu. Bahasa Jepangnya adalah sumimasu ya. Jadi sudah tinggal di suatu tempat bahasa Jepangnya adalah sunde imasu. Kemudian yang ketiga ada sudah bekerja. Sampai sekarang ya orang itu sudah bekerja di suatu tempat misalnya gitu ya. Bekerja bahasa Jepangnya adalah hatarakimasu ya. Jadi kalau mau bilang sudah bekerja ya sampai saat ini sudah bekerja. Bahasa Jepangnya adalah hataraiteimasu. Ya. Itu minasan untuk kata kerja bentuk T imasu ya. Jadi artinya ada 3 nih. Bisa artinya sedang, atau bisa artinya selalu, atau bisa artinya sudah. Tentunya disesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Oke? Ya. Oke, minasan, dengan berakhirnya latihan percakapan kita tadi, maka selesai sudah untuk materi kita kali ini ya. Tadi percakapannya ada tentang menanyakan tempat tinggal, lalu pola kalimatnya tentang kata kerja bentuk T imasu.
ya. Kalau misalnya minasang ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Kyo osukare sama deshita. Mata aimashou. Ganbatte ne. Ja ne.